ngerti nggak? Ya kan? Pasti kalian di antara kalian ngomongnya gak muding ini. Opo? Anomali. Nyuri gitu loh. Nggarong, kalian ngerti kan? Ngerampok. Sorry ya. Saya suka dengan filosofi NU. NU tidak kemana-mana, tapi NU ada di mana-mana. Itu adalah pidato atau sambutan Presiden Prabowo Subianto di hari lahir PKB Mbak Wiwi. Kalau kita lihat ya, sebelumnya di awal itu kan seakan-akan Pak Prabowo dekat dengan PSI gitu kan. Lalu hari kedua dia mengatakan Gerindra dan PDIP juga kakak adik gitu kan. Hari ini mengatakan NU, PKB dan Kiai bersama saya gitu. Sebetulnya apa yang dibayangkan oleh Pak Prabowo dengan 3 series pidato yang mengatakan semuanya bersama dengan Pak Presiden gitu sebetulnya? Obsesinya Pak Prabowo itu memang ingin menjadi presiden, memerintah, dapat dukungan luas seluruhnya, baik kekuatan politik gitu ya, civil society-nya, masyarakatnya, semua mendukung. Karena dia ingin membangun Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia. Kan obsesinya seperti itu. Obsesinya? Iya, obsesinya. Cuman memang masyarakat juga ingin ada pelaksanaan yang konkret gitu. Tidak sekedar omon-omon tentunya ya. Pidato-pidatonya seperti yang tadi itu kan tahu bahwa audiens masyarakat NU memang rasa humornya itu tinggi kan. Hi, this Iron Wallet crypto wallet that has racked up over 1 million installs on Google Play, Apple Apps. Yang bagus bagi Indonesia gitu. Ya, sebenarnya ini memang ketika kita mengeluarkan kritik kepada salah satu, itu satu paket sebenarnya. Semuanya, karena kita lihat sama ya Pak SBY dan Mas AHY belakangan, jadi tidak hanya Pak Jokowi dan Mas Kaisang, jadi sebelumnya begitu juga Ibu Mega dan Mbak Puan Maharani. Nah, kalau proyeksi 5-10 tahun ke depan, Mas Budiman, saya melihat bisa jadi, suka atau tidak suka realitasnya ini, kita tidak menutup kemungkinan akan melihat peta pertarungannya itu adalah pertarungan para anak mantan presiden. Bukan. Ya, oke teman-teman, kembali lagi jumpa di channel kita. Tadi kita telah menyaksikan bersama cuplikan video daripada pidato Prabowo dan juga para DPR yang mengklaim dan juga bilang nanti di tahun 2019 akan ada perebutan cawapresnya Prabowo, dan berikut kita coba mengatar tanggapan daripada komentator kita. Prabowo merebut tiket cawapres Prabowo. Kontestasi politik menuju pemilihan presiden 2029 mulai menjadi perbincangan hangat setelah Partai Gerindra mengumumkan akan kembali mengusung Prabowo Subianto. Pengamat politik Adi Priwitno mengungkapkan kekhawatirannya bahwa partai-partai saat ini bisa jadi hanya berfokus pada strategi bertahan, bukan melawan. Dengan kalkulasi politik yang ada, mulai dari popularitas, elektabilitas, hingga dukungan politik dari berbagai penjuru, Prabowo disebut hampir pasti menang dalam kontestasi Pilpres 2029 jika kembali maju. Jangan-jangan partai ini hanya berebut posisi untuk menjadi cawapres Prabowo karena melihat kans kemenangan beliau sangat besar, kata Adi lewat channel YouTube miliknya.
Menurut Adi, fenomena ini bisa mengurangi dinamika demokrasi, ini bisa mengurangi karena partai-partai lebih memilih mengikuti arus daripada mencari tokoh alternatif yang bisa menjadi pesaing kuat bagi Prabowo. Namun demikian, Adi juga menegaskan bahwa politik Indonesia seringkali menghadirkan kejutan. Kita seringkali melihat politik kita itu penuh kejutan. Bisa saja di 2019 ada partai yang berani menantang langsung Prabowo. Pertanyaannya, ini apakah akan muncul figur baru yang menjadi rival kuat Prabowo ataukah partai-partai hanya berebut tiket sebagai cawapres Prabowo? Semua masih menjadi teka-teki. Siapa tahu misalnya ada partai politik entah itu di koalisi Kim Plus atau non Kim berani menantang untuk melawan Prabowo Subianto di pertandingan Pilpres 2029. Ya, teman-teman, itulah daripada tanggapan-tanggapan pada komentator kita yang menilai bahwa di tahun yang akan datang yaitu 2029 akan ada perebutan daripada cawapres ini karena dinilai akan mencalonkan diri lagi Pak Prabowo ini sebagai Presiden Republik Indonesia, dan di situ juga udah dinilai bahwa banyak yang atau udah di beberapa persen lah dia udah memegang kemenangan ya teman-teman. Dan juga di sini ada bos PDI Prabowo lempar kode Gibran Ahy yang bersaing jadi Copres di 2029. Presiden Prabowo Subianto sempat berkelakar wakil presiden atau wapres Gibran Rakabuming dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang kini duduk berdampingan bisa saja bersaing di masa depan. Ucapan Prabowo itu dianggap sebagai kode. Direktur Eksekutif Parlementer Politik Indonesia atau PPI Adi Priwitno menilai pernyataan Prabowo bisa menjadi kode bahwa Gibran dan AHY bisa saja bersaing pada Pilpres 2029. Adi menilai persatuan Prabowo bermakna dalam meski dikemas guyonan. Kode keras yang mengindikasikan bahwa Gibran dan AHY yang saling bersaing di 2029 nanti kesannya memang guyonan, tapi makna pidato politik Prabowo itu cukup mendalam, kata Adi ke dalam wartawan. Adi menilai Prabowo membuka kemungkinan Gibran dan AHY bakal bersaing menjadi wapresnya. Dia menyinggung baik Gibran maupun AHY keduanya memiliki karir politik yang masih panjang. Pertama, di 2009 Gibran dan AHY dinilai publik bakal maju kemungkinan terbesarnya saling berebut posisi sebagai calon wakil presiden Prabowo. Disitulah bakal terjadi kompetisi kedua secara praktik politik di negara ini. Tak ada perkawanan dan permusuhan abadi kepentingan itu sendiri. Saat ini Gibran dan AHY akur, tapi di masa mendatang keduanya bisa saling bersaing mengingat keduanya karir politiknya masih panjang, ujarnya. Ya teman-teman, itulah dulu konten kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.